Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa, idza haddatsa kadzaba. Hadis Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam, tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Nah, jadi kita cek aja Pak, gak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah, apakah seirama lisan ini dengan kalbu? Atau ketika baca la ilaha illallah, pikiran pun melayang? Atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah, hati mendongkol, ya, hati kemudian kesal. Allah diteriak-teriakin, Allah lah ba'ari-ari, ya, gitu, bagi oke. Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah, dia kesel. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau nggak suka zikir keras, nggak usah komentar, cukup katakan saya suka zikir lembut, tapi nggak suka dengan zikir keras. Ya mirip-mirip dendeng batoko jo dendeng balado. Jadi ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan, tapi tidak ada koneksi dalam diri, nggak ada kenikmatan dalam membacanya. Tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar. La ilaha illallah. Ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah, kok saya baca la ilah kok nggak ada nikmatnya. Itu udah sadar namanya. La ilaha illallah, orang kok nikmat situ, kok kami nggak tahu rasanya ya Allah. Apa rahasia la ilaha illallah? Ada kesadaran itu sudah masuk level 2, mukmin. Jadi level kedua baca la ilaha illallah, level mukminun, level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, kalbunya belum menikmati, tapi pikirannya sadar. Itulah yang disebut min nafsihi dalam hadis Imam Bukhari, Kitabul Iman. Rato-rato kita zikir kayak gitu nggak? Ya, atau yang pertama Pak, dihitung-hitung aja. Seumur Bapak Ibu sekarang, kok belum nikmat baca la ilaha illallah? Apa yang salah? Kalau diajak oleh seseorang makan apa yang lemak di lintau ya? Durian. Bisa setengah jam nggak makan durian sambil ngobrol? Tahu-tahu habis, ya nak? Maka orang siko bakat tuh. Afdalul fawaqih durian. Makanan buah yang paling lama, yang paling lezat adalah durian, ya nak? Jadi kalau tidak suku durian tuh separuh dunia lah hilang. Tapi bagi ahli qalbu, afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim, kawan Abu Daud. Jadi imam-imam hebat itu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini meriwayatkan Nabi bersabda, zikir yang paling afdal itu terjemahan harfiah. Kalau versi Ambo, afdalul zikr aladzul azkar. Zikir paling lezat itu adalah la ilaha illallah. Kenapa tidak lezat? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, belum sampai selesai Allah menjawab, sadaqta la ilaha illa ana. Engkau benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Minimal level 2 lah ya Bapak Ibu ya. Tapi mau sampai mati begitu? Ya. Mau sampai mati begitu? Mau sampai mati, makanan yang dimakan tidak nikmat. Mau? Betapa tidak adilnya manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu disebut zoluman oleh Allah, zolim kepada dalam dirinya, jahulan, jahil, betapa jahilnya dia. Makan, ada rumah makan nih enak, lezat, di tempat yang jauh dia kejar. Tapi ada guru
yang bisa menghidangkan makanan kolbu terlezat, dia tidak pernah kunjungi. Mati baru berkalam, ya Allah, la meninggal Abu Yawa, kami ingin mengaji ke beliau. Gombal, tahu gombal? Orang-orang begini akan begitu terus. Nanti ada ulama lagi, oh Rasulullah, nunggu mati dulu baru ngomong begitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, apa kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah satu imam salafus saleh. Jadi salaf itu bukan nyala-nyalain orang mulu, Pak, beda-beda orang mulu. Salaf itu ngomong la ilaha illallah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kenal kepada Allah, akan mencium harumnya kalimah itu dari wali-wali Allah. Kalau betul kolbu kita ini beres, maka penciuman dalam kolbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kolbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun, walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Jadi ilmu kewalian itu puncaknya di la ilaha illallah. Nanti setelah itu unlimited, Allah akan berikan ilmu yang tiada batas, dan itu harum, ya, yashummuhu ahluhu. Orang yang ahli dalam zikir itu akan mampu menciumnya, dia akan mengejarnya sampai ketemu. Maka dulu salah satu kemuliaan orang-orang Lintau, ada ayahanda beliau, Abu Ya Syekh Haji Bashir An-Naqsyabandi. Beliau buka dulu tempat iktikaf khalwat suluk, ya. Itu surau suluk mungkin sudah antum lah yang hidup pintar, ya. Ya mungkin sudah stagnan karena beliau wafat. Semoga nanti anak dan murid-muridnya melanjutkannya, supaya kehariman itu dicium kembali oleh orang-orang yang mengerti la ilaha illallah, ya. Kalau kalimah itu harum, kalimah itu nikmat, dikejar oleh penikmat kalimah, kira-kira seandainya kita itu mengenal rahasia kalimah la ilaha illallah itu, mungkin gak Bapak Ibu sekarang masih berzikir lain di lidah lain di hati? Mungkin gak? Gak mungkin. Bapak Ibu, kalau kita sakit demam, makanan yang nikmat jadi nikmat gak? Kita sakit nih, demam, makanan paling nikmat misalnya apa tadi? Durian. Mencium bau durian itu mau muntah atau malah mau makan lagi demam? Mau muntah. Maka orang-orang yang di kolbunya ada penyakit, fi qulubihim maradun, di dalam kolbunya ada penyakit, ketika mencium harumnya la ilaha illallah, dia kabur dan mengatakan sok suci, ahlul bid'ah, jahil. Syukur-syukur nggak finnar kan, masuk neraka. Ya, zindiq. Waduh, masya Allah. Dulu ada Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband.